warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas 5 materi IPA penting, yaitu yang pertama, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, perbedaan sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Yang ketiga, urutan sistem pencernaan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, urutan sistem ekskresi beserta enzim yang bekerja. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, soal hitungan energi mekanik beserta dengan penjelasannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pada materi yang pertama, yaitu perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki persamaan, tetapi juga perbedaan. Jadi, sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang besar. Sedangkan sel hewan itu tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki lisosom yang berfungsi untuk pencernaan di dalam sel. Hal ini dapat dibuktikan pada slide berikutnya. Nah, ini dia sel hewan. Jadi, sel hewan itu memiliki lisosom dan juga vakuola yang kecil, teman-teman. Bisa kalian perhatikan di sini, vakuolanya tuh kecil ya. Kemudian dia juga punya lisosom, sedangkan untuk sel tumbuhan dia tidak punya. Nah, di sini sel hewan itu ada apa aja sih? Ada membran sel yang berfungsi untuk pelindung dan pengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan tempat organel. Kemudian ada juga inti sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali kegiatan sel. Dan juga inti sel ini mengandung kromosom, teman-teman, yang berperan dalam penurunan sifat untuk generasi berikutnya. Kemudian ada juga mitokondria. Mitokondria itu berfungsi sebagai proses respirasi sel, di mana respirasi diperlukan untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi untuk sel. Nah, ini dia mitokondria. Kemudian ada juga retikulum endoplasma atau bisa disebut RE yang berfungsi sebagai penghubung antara membran sel dan inti sel. Kemudian ada juga ribosom. Ribosom itu seperti titik-titik itu ya, teman-teman. Jadi ribosom itu fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein, pembuat protein. Nah, seperti itu. Kemudian ada badan Golgi atau aparatus Golgi yang berfungsi sebagai pembantu proses sekresi karbohidrat dan lemak atau pengemas zat. Nah, kemudian ada yang paling spesial dari sel hewan, yaitu punya lisosom. Lisosom yaitu pencernaan sel ya. Jadi badan Golgi itu tadi juga berperan dalam proses pembentukan lisosom. Nah, lisosom fungsinya untuk pencernaan sel. Kemudian ada vakuola, di mana vakuola di sel hewan ini kecil, teman-teman. Beda sama sel tumbuhan. Jadi vakuola di sel hewan ini fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara nutrisi atau penimbunan zat makanan dan sisa metabolisme. Oke, sekarang kita lanjut ke sel tumbuhan.
Nah, ini dia sel tumbuhan, teman-teman. Nah, dimana seperti di awal tadi, kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, kemudian kloroplas, kemudian punya juga vakuola yang besar ya, teman-teman. Nah, oke. Kita belajar bareng-bareng. Jadi di sel tumbuhan ada dinding sel. Nah, dinding sel itu sebagai pelindung atau penyokong. Kemudian ada membran plasma, yaitu pengatur keluar masuknya zat. Nah, di mana sih membran plasma? Membran plasma itu disebut juga membran sel ya, teman-teman. Jadi bagian terluarnya itu dinding sel, kemudian membran plasma, kemudian sitoplasma ya, sitoplasma, kemudian inti sel, dan organel-organel lainnya. Jadi sitoplasma itu cairan, kalian bisa lihat di situ ada warna kuning-kuning, itu merupakan cairannya. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas yaitu proses fotosintesis ya. Kemudian ada vakuola sentral, penyimpanan air dan nutrisi, mitokondria sebagai penghasil energi, ribosom yang titik-titik kecil sebagai tempat sintesis protein ya. Pokoknya yang kecil-kecil itu, titik-titik kecil itu protein gitu, kalau buat nyet-nyetnya. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, yaitu membentuk dan memindahkan protein serta lemak. Kemudian ada badan Golgi, diktiosom, memodifikasi, memilah, dan mengemas protein untuk diekspor. Nah, jadi seperti ini sel tumbuhan dan sel hewan untuk yang tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Dari sini kalian sudah mulai paham atau masih ada yang masih bingung? Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu perbedaan sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, di sini ada teman-teman perbedaannya. Ternyata peredaran darah besar dan darah kecil itu nggak sama. Ternyata ada bedanya. Dan apa sih bedanya itu? Bedanya itu ada 5 ya. Ada fitur, ada tujuannya itu apa, ada rutenya tuh gimana, ada jenis darahnya tuh gimana, sirkuitnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba belajar bareng-bareng ya. Jadi mana dikatakan fitur, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik. Kemudian sistem peredaran darah kecil yang disebut pulmonal. Oke, sekarang kita masuk ke tujuannya ya. Jadi tujuannya mengalirkan darah kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, itu peredaran darah besar. Kemudian untuk peredaran darah kecil, mengalirkan darah yang miskin oksigen kotor ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian di sini ada rutenya, teman-teman. Rutenya itu ada jantung, bilik kiri, ke aorta, seluruh tubuh, vena cava, jantung serambi kanan, itu untuk peredaran darah besar. Dan peredaran darah kecil itu seperti itu, jantung, bilik kanan, arteri, pulmonalis, kemudian paru-paru, vena, ke pulmonalis lagi, ke jantung, serambi kiri. Nah, jadi untuk mengingatnya agar mudah diingat oleh teman-teman, yaitu gini. Misalnya ya, buat intinya itu peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi dia tuh jaraknya tuh hanya pendek gitu, kecil. Nah, selanjutnya untuk peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh.
melalui aorta. Jadi bedanya kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, jadi dia tuh jaraknya tuh gede gitu, rutenya tuh banyak, besar gitu. Sedangkan yang kecil itu yang rutenya tuh pendek, hanya dari jantung ke paru-paru. Nah sedangkan yang darah besar itu sampai ke seluruh tubuh. Nah jadi itu buat inget yang intinya. Tapi agar kalian jadi lebih tahu, jadi lebih tahu detail, itu bisa banget memakai rute yang seperti ini. Kemudian jenis darahnya untuk peredaran darah besar yaitu darahnya bersih ya, kayak oksigen, rendah karbon dioksida. Untuk peredaran darah kecil yaitu darahnya kotor, kayak karbon dioksida, miskin oksigen. Jadi kayak kebalikannya gitu teman-teman ya. Kemudian peredaran darah besar, panjang sirkuitnya tuh panjang, mencakup seluruh tubuh. Nah, kalau peredaran darah kecil, sirkuitnya pendek, hanya antara jantung dan paru-paru. Nah, jadi seperti itu tadi ya teman-teman, seperti yang aku jelaskan. Kalau peredaran darah besar itu jaraknya tuh seperti bagian tuh panjang gitu, jauh, besar gitu. Kalau kecil sebaliknya. Oke, lanjut. Kemudian kita ke materi yang ketiga, urutan sistem pencernaan dan fungsinya. Jadi, pencernaan pada manusia itu ternyata ada banyak ya teman-teman, panjang juga, dari mulut ke faring, ke kelenjar ludah, sampai ke saluran paling bawah. Jadi, mulut itu mengunyah makanan, mekanis, dan bercampur air liur yaitu kimiawi, di mana pencernaan secara mekanik atau mekanis itu oleh mulut itu gigi dan lidah. Kemudian untuk pencernaan secara kimiawi itu enzimnya adalah enzim amilase, pitialin, dan maltase. Kemudian untuk faring itu saluran yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan. Kemudian untuk kelenjar ludah, dia itu menghasilkan air liur untuk membantu proses pencernaan menelan. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman. Kemudian ada kerongkongan yang disebut esofagus, terjadi gerakan peristaltik di dalamnya, yaitu meremas-remas untuk mendorong makanan ke lambung teman-teman, itu kerongkongan. Kemudian ada hati, liver. Jadi hati liver itu memproduksi getah empedu yang berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Nah, kemudian ada juga lambung. Nah, lambung ini, di lambung itu ada juga pencernaan secara mekanik. Jadi di lambung terjadi pencernaan secara mekanik otot lambung. Mekaniknya itu otot lambung dan kimiawinya itu enzim pepsin, renin, dan HCl atau asam klorida, yaitu zat asam yang kuat terdapat di lambung manusia. Oke. Nah, selanjutnya ada kantong empedu teman-teman. Kantong empedu ini menyimpan, jadi dia menyimpan dulu, kemudian dilepaskan getah empedunya ke saluran pencernaan. Oke, selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, tripsin, dan lipase. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu juga terjadi pencernaan secara kimiawi teman-teman, yaitu enzim tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, lipase. Nah, kemudian nutrisi diserap pada usus penyerapan, itu yang dikatakan usus halus. Kemudian ada juga usus besar. Nah, usus besar ini menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Jadi dia itu membentuk sisa makanan jadi feses gitu.
Kemudian ada usus buntu. Usus buntu ini mendorong bakteri baik teman-teman di usus terkait imunitas. Kemudian ada juga rektum. Jadi rektum itu tempat penyimpanan feses sebelum dibuang. Jadi disimpan dulu ya sebelum dibuang. Kemudian ada anus, yaitu tempat keluarnya feses. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat. Di materi yang keempat, kita akan belajar urutan sistem ekskresi beserta enzim yang bekerja. Baik, jadi teman-teman, sistem ekskresi adalah sistem organ pada tubuh yang bertanggung jawab dalam proses pengeluaran zat-zat sisa, baik berupa urea, urin, keringat, karbon dioksida, dan zat-zat lain yang bersifatnya itu racun. Apa aja sih organ-organ ekskresinya? Yaitu ada hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Nah, untuk hati itu sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati itu disebabkan karena pemecahan protein. Ada juga pemecahan asam nukleat serta hemoglobin. Jadi zat sisa yang dikeluarkannya yaitu urea, asam urat, dan bilirubin. Nah, kemudian ada ginjal teman-teman. Nah, ginjal itu juga mengeluarkan zat sisa. Pastinya ya teman-teman. Jadi zat sisa metabolisme dari organ hati diteruskan menuju ginjal teman-teman. Zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal itu dalam bentuk urin. Nah, di sini ada urutan proses dan organ utama terhadap fokus ginjal ke pembentukan urin. Nah, di situ di ginjal ada urutan proses dan organ utama fokus ginjal terhadap pembentukan urin. Di situ ada filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, kemudian sekresi, pengeluaran tambahan, serta urin final. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga kulit teman-teman. Jadi kulit itu organ ekskresi yang dapat mengubah air menjadi keringat teman-teman melalui kelenjar keringat. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman. Kemudian ada paru-paru. Jadi paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari hasil metabolisme atau respirasi. Nah, jadi begitu teman-teman. Urutan sistem ekskresi beserta enzimnya yang bekerja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yang kelima, yaitu materi tentang energi mekanik. Nah, ayo teman-teman, siapa yang udah tahu nih apa itu energi mekanik? Jadi, energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Oke. Jadi bisa dibayangkan itu semisalnya bola yang berada pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial teman-teman, tetapi tidak memiliki energi kinetik. Selanjutnya bola tersebut dijatuhkan sehingga bergerak ke bawah. Jadi bola tersebut memiliki energi kinetik ketika jatuh. Saat mencapai ke tanah ya, bola kehilangan energi potensialnya. Nah, begitu kira-kira bisa dibayangkan teman-teman. Nah, sekarang saya punya soal nih teman-teman, yaitu sebuah bola bermasa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter dari tanah dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi mekanik bola. Nah, sekarang kita masuk ke latihan untuk soalnya teman-teman.
Nah, jadi soalnya adalah sebuah bola bermasa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter dari tanah dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi mekanik bola. Nah, jadi dari soal ini kita disuruh menentukan energi mekaniknya bola. Di mana energi mekanik bola, rumusnya energi mekanik itu adalah EP, energi potensial, ditambah EK, energi kinetik. Nah, sebelum memasuki ke rumus intinya, kita akan mengenali dulu nih, yaitu ada massa M sama dengan 2 kg. Kemudian ada tinggi atau ketinggian yaitu H itu sama dengan 5 meter. Kemudian ada kecepatan V kuadrat ya, 4 meter per sekon. Kemudian ada gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan cari energi potensialnya dulu, di mana energi potensial itu akan memenuhi kriteria untuk kita menjumlahkan rumus energi mekaniknya. Baik, sekarang kita cari EP-nya. EP, rumusnya EP apa? Rumusnya EP yaitu MGH. M dikali G dikali H. M itu apa? M itu massa, yaitu 2 kg. 2 dikali G-nya berapa? G-nya 10 dikali H, ketinggiannya yaitu 5 meter. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 100 Joule. Nah, jika EP-nya udah diketahui, hasilnya berapa? Sekarang kita lanjut ke rumus EK, energi kinetik. EK sama dengan, nah rumusnya energi kinetik, yaitu setengah dikali M dikali V pangkat 2 atau kecepatan. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, setengah dikali M dikali V pangkat 2. Oke, sekarang setengah, kita masukkan angka-angkanya. Setengah, M-nya tadi berapa? M-nya 2, V-nya berapa? Kecepatannya 4 ya. 4, jangan lupa kuadratnya ya, 4 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya berapa? Setengah dikali 2 itu hasilnya 1, setengahnya dari 2 itu 1, kemudian dikali 4 pangkat 2 yaitu 16. Nah, sekarang hasilnya adalah 16 Joule. Nah, jadi untuk rumus EK kita udah ketemu nih, hasilnya adalah 16 Joule. Selanjutnya, jika sudah ketemu untuk rumus EP dan EK-nya jumlahnya, selanjutnya kita akan cari EM-nya, energi mekaniknya. Oke, rumusnya energi mekanik EM M sama dengan EP ditambah EK. EP-nya berapa tadi? EP-nya 100 ditambah 16. Hasilnya 116 Joule.
Nah, jadi energi mekanik bola adalah 116 joule. Gimana teman-teman belajar energi mekanik? Mudah bukan? Semoga video ini membantu teman-teman memahami materi IPA dengan lebih mudah tentunya, kemudian lebih baik lagi. Sebelumnya, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya jika ada kesalahan baik dengan pengucapan maupun dari segi pembuatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.